Saya pengen konsul dok. Aku takut ngaca. Kamu takut ngaca? Dok, ini kayak kejiwaan deh dok. Gangguan kayaknya ya. Gangguan deh kayaknya. Salah konsul. Kenapa takut ngaca? Takut ngacanya itu. Tapi biasanya umur 27 tahun, tiba-tiba hormonalnya berubah, pasti biasanya ada penyebab. Tidak mungkin tidak. Entah itu misalnya menggunakan KB. Oh, bukannya KB itu justru malah supaya nggak jerawatan dok? Ih salah. Loh, Enggak itu bikin jerawatan say. Masa sih mbak udah ya? Saya loh. Oh mbaknya KB mbak gitu. Biar saya luruskan di sini. Aku sempat dikasih juga spironolakton. Serius, Li? Iya dok. Itu apa? Dan Itu apa? Diuretik. Diuretik itu alat untuk buang air kecil lah, kayak gitu. Loh, enggak dok, mungkin salah ini. Bentar dong, gue jelasin dulu. Aku panik, aku tahu ini udah terjadi setahun yang lalu. Cuman, masa sih dok itu obatnya? Yes. Ngaco deh. Yes. Dokter saya punya jawabannya. Konten dalam program ini disajikan dengan tujuan edukatif yang menghibur semi sketsa. Semua materi disusun untuk mempermudah pemahaman. Semua bentuk komedi dan bercandaan telah diatur dan disetujui semua pihak terkait. Mohon penonton jangan baper dan enjoy the show. Udah rapi belum nih ya? Klinik baru, alhamdulillah. Gila. Tinggal susternya nih mana? Suster! Kaget gue. Makasih banyak ya. Ini suster baru. Iya cantik banget kan. Ih Jihan Pahira banget loh aku dok. Panggil saja Bunga. Panggil saja Bunga. Tapi aku bukan yang di... Ini kayak kesalahan pada HRD nih. HRD! Emang kenapa dok? Gak bisa cari yang lebih seksi gitu. Ya Allah dokter mau apa sih dari aku? Mau aku lepas aja? Iya. Aku kurang seksi apa? Coba tanya suami aku. Mas, aku diranjang berapa kali? Astagfirullahaladzim. Justru itu kalau seksi kan gak kelihatan apa-apa kalau kamu iya. Oh iya sih, ya ampun. Dok, ngomong-ngomong makasih banyak lo udah nerima aku kerja di sini. Iya, kayaknya HRD-nya salah terima nih kayaknya. Enggak, kamu pasti. Aku bisa. Aku tuh Tara Ashari, Ayu Ashari. Apa? Cakep sih. Saya mah enggak. Makasih ya dok. Saya baru banget loh kerja di dokter spesialis tendangan bebas. Terima kasih loh dok. Ya ampun. Iya kan? Dok, spesialis apa sih dok? Kayaknya rusak di klinik gue nih kayaknya. Enggak dok. Bunga, ini kita praktek pertama. Praktek pertama. Tapi kamu gak boleh menyepelekan saya loh. Bagaimanapun juga saya itu dokter terkenal di Indonesia. Jangan sampai nama baik saya itu rusak. Meskipun ya gak baik-baik banget sih. Dokter terkenal. Kamu kan biasanya podcast yang gosip-gosip itu dok. Kenapa sekarang balik lagi praktek? Udah gak laku ya? Gue ini serba salah ya. Waktu pindah ke podcast dibilang kliniknya kagak laku. Pindah ke klinik lagi dibilang hujatan banyak. Gitu. Tapi bener semua sih. Nyari duit mah dari mana aja say. Iya, yang penting kan halal ya. Iya kalau dihujat orang nggak halal sih jatuhnya. Tapi kan kita secara klinik kan sudah ada di mana-mana ya. Iya. Secara penghargaan sudah ada di mana-mana ya. Makanya pindah ke podcast. Habis di podcast aku ngerasa jenuh, bosen. Gara-gara kemarin tuh ada yang konsul dengan aku, membangkitkan jiwa konsulku lagi. Jiwa dokterku tuh bergelora. Jadi pendidikannya pengen dipakai lagi gitu ya dok. Bukan cuma nyinyirnya aja ya. Jadi kita buka praktek lagi nih. Iya buka ya. Tapi sudah ada pasien belum? Sudah. Bener. Udah ngantri nih sampai 2026. Tuh dok. Jangan terima semua. Kenapa? Yang bayar mahal aja. Belum matre banget. Dok gak boleh begitu. Tapi iya deh. Iya. Kamu pikir bayar kamu tuh pakai apa? Dok. Dokter cuman barteran ini ya, tengkleng sapi ya. Jangan suka bohong deh sama masyarakat. Dia bohong guys, pura-pura kaya doang. Ya udah panggil pasiennya. Panggil, sekarang ya. Pilih pasiennya yang bayar paling mahal aja. Yang bayar paling mahal. Minimal, tapi dia pakai BPJS boleh gak? Nggak boleh ya? Ada nih dok. Ya Allah. Rusak banget mukanya. Mukanya nggak rusak. Harus diperbaikin. Enggak. Saya tuh butuh tantangan. Dok, yang cantik juga pengen jelek loh. Oh iya. Kita rusak aja. Gimana? Sakit jarang, kepala kan? sama suster kayak gini. Jarang kan? Iya. Ini ada ya dok ya, ini Okay. pemain film. Ngomong-ngomong saya juga pengen jadi pemain film deh. Iya, meskipun enggak dong. Meskipun muka saya kayak dengkul cupang, cuman kayak aku pengen banget. Dia panggil pasien nih, coba. Iya, oke.
Ibu Michelle Judith. Halo, permisi dok. Halo. Halo, duduk Kak, duduk. Ini artis kan? Artis bukan ya? Aduh, gimana ya dok? Parah. Ini Saya sering lihat gitu. di mana? Di belakang truk ya. Di samping kuat kan? Gila loh. Pasien gue pertama artis loh. Michelle Judith. Inilah dok, makanya. Ini Evil I'm in Love kan? Bukan. Ini lebih ke My Love ya? Bukan ya, apa sih? Ini Love in Paris. Iya benar, setuju. Love in Paris kan? Betul. Dokter dengan susternya sama gila. Dokter nggak tahu lagi. Iya. Apa yang bisa saya bantu Michelle? Dok, aku pengen konsul dong dok. Aduh. Konsul apa nih? Kamu kan udah cantik banget nih. Apa sih yang mau kamu konsul? Jangan salah loh. Pasien aku tuh lebih banyak yang cantik loh. Karena yang cantik itu butuh dirawat. Yang cantik itu pengen jadi lebih baik. Justru kata-kata itu yang jelek dari lahir itu agak susah. Itu bukan dirawat ya dok. Kalau yang jelek tuh bukan dirawat dok. Sebenarnya nggak ada lagi. Dipermak dok. Konotasi cewek jelek tuh nggak ada lagi sudah. Sejak ada Dokter Richard itu konotasi cewek jelek itu dicoret dari kamus. Yang Adanya. ada tuh cewek belum ada dana untuk perawatan. Bener sih. Kalau Anda punya dana untuk perawatan semuanya bisa. Enggak juga dok. Ada yang jelek udah punya dana. Nggak ngapa-ngapain. Enggak bagus-bagus. Banyak dok. Ya lo ya. Banyak kan Kak Michelle ya? Enggak lah, bisa sih bisa. Iya. Mungkin salah aja, mungkin salah tempat, salah pergi. Salah klinik. Salah Emang harusnya klinik, kita ke klinik betul kita sih dok. Tapi aku pengen tanya ya, Iya, kayak iya. Michelle kayak gini punya cantik kayak gitu kan. Jadi artis sudah dari umur berapa sih? Mungkin udah 13 tahun yang lalu ya dok. Sekarang aku kalian Dia tuh 95. pegang sendok aja sudah cantik dari awal. Oh iya. Masa sih? Tapi emang iya sih. Tuh kan ini ketawa aja kayak Enggak estetik ya dok ya. Iya. Coba kalau saya. Ampun mbak. Mulai dulu ya. Ya cantik lah dok. Turunan ini ya blasteran ya. Enggak ada. Blasteran. Aku lihat di Google ya. Jangan Oh, iya? bohong kamu. Iya. Apa yang di blaster mbak? Blaster Medan atau Belanda kan? Aduh mbak, masa sih mbak? Aduh Iya takut kan. banget Terus ya mbak. ibunya juga ada turunan Jepang kan? Astaga mbak, aduh. Turunan tuh. Saya turunan nagrek nih. Ini calon yang bagus untuk memperbaiki keturunan. Bener sih. Ah itu sulit dok, panjang. Kenapa? Aku tahu deh alasan. Kayak kita ke podcast sebelah aja ya. Repot banget ngurusin keturunan ya. Tapi kalau kayak gini punya artis dari kecil, berarti kan sudah tampilan menarik dari kecil. Jadi dari kecil pernah nggak insecurean? Iya dok, kalau insecure pernah pasti dari kecil malahan. Ada yang mau dikonsulin dong tentang insecure. Nah itu dia dok, Biar makanya kelihatan keren nih dokter ini. saya pengen konsul dok. Gimana Salah satunya Michelle? tentang insecure ya. Sebelum tentang kondisi kulit, insecure dulu nih. Ya apa ya dok, ya, kalau dibilang dari kecil iya pasti insecure. Aku tuh sangat tidak pede sebenarnya. Manusia sempurna ini tidak pede. Jangan gitu mbak, jangan gitu Sempurna mbak. banget di mata. Enggak mbak, sebenarnya mbak. Tapi semua cewek cantik itu pengen lebih cantik sih Ya memang sih dok, sebenarnya. aku emang kayak gitu. Pengen lebih terlihat lebih cantik. Dan itu nggak ada yang salah sih. Benar. Menjaga kecantikan itu adalah bagian dari iman. Iya. Enggak pengen cantik juga dok. Aku pengen ya udah, aku baik-baik saja dan normal aja gitu. Apa yang kamu ngerasa nggak normal coba? Aku ngerasa kayak ke aku sendirinya gitu loh dok. Kayak misalnya aku kalau ngeliat orang kayak ih cakep banget gitu. Ih. Tapi aku sendiri aku tidak, aku takut ngaca. Kamu takut ngaca? Dok, ini kayak kejiwaan deh dok. Gangguan kayaknya ya. Gangguan deh kayaknya. Salah konsul. Poli sebelah. Bisa pakai BPJS ya dok ya? Susternya dia juga. Sama pasiennya dia juga. Barengan dong kita konsulnya. Kita konsul bareng. Tapi kamu suka takut ngaca. Kenapa takut ngaca? Takut ngacanya itu aku tuh nggak nyaman kalau aku ngaca. Kalau aku ngaca tuh lebih ke yang aku ngerasa kayak apalagi yang kurang. Jadi menjadi perfeksionis yang bikin aku tuh kayak terlambat mikir gitu loh dok. Aku jadi kayak apalagi ya kok gitu. Jadi aku nggak suka ngaca dari situ. Nah selain jadi itu fokus kemana-mana. Iya. Aduh gue kurang ini nih. Iya, apalagi cari lagi, apalagi. Oh iya lupa ini. Memang di satu sisi aku juga jarang makeup. Jadi kalau misalnya lagi ngaca kan pasti memang mau makeup dan lain sebagainya kan. Kamu jarang makeup? Bulu mata ini. Ya iya dok.
Dok, ini aja make upnya tipis banget, Dok. Percaya. Kalau keseharian Dok, misalnya lagi gak syuting atau jalan-jalan biasa, yang aku lakukan itu cuman pasang alis Dok. Hah? Iya benar, karena di judul sebelumnya kan pede alisnya banget ya? kering. Pede ya berarti ya? Pede, nih Dok, ada artikelnya nih Dok nih. Oh bisa Pilih jadi jadi pilih cewek cewek jelek jelek daripada cantik. Iya. Alasannya bikin melongo, gak bersyukur. Maksudnya apa tuh? Gak ngerti kok. Tuh Ini yang bukan punya yang bikin judul kayak yang sekolah. Iya takut banget sama Muhammad. Mata.com nih tolong nih. Kakak Muhammad Azi Aminullah. Takut banget sih Kak. Jadi pilih jadi cewek jelek daripada cantik, nggak mungkin dong. Nah, gak gitu juga dong Mbak. Enggak. Mungkin maksudnya Kak Misal tuh lebih pilih jadi cewek yang biasa aja, nggak mau dipuji-puji cantik gitu-gitu. Iya mungkin lebih ke opini aku yang kayak kalau misalnya saat ini aku memang cantik, peaknya cantik nih, cakep banget nih orang gitu, terlahir cakep. Jadi orang tuh seneng sama aku pada saat aku momen cakep, dan ini kan aku akan aging. Ya kan, tumbuh dewasa itu adalah hak semua orang kan, dan kita harus bersyukur akan keadaan itu. Mohon maaf Mbak, itu lagunya dari Dr. Richard Mbak. Oh iya, emang iya sih Dok, ini Saya tumbuh akan dewasa. menunda. Pakai stone. Tapi sepertinya saya mengetahui permasalahan Michelle ini. Ya, kalau aku kan sudah terbiasa ya. Soalnya kita sebagai dokter itu, kalau aku sih ya, dibandingkan dokter-dokter yang lain ya. Emang ada dokter yang lain enggak sehebat kamu ya Dok? Ya mungkin sedikit lebih baik lah. Enggak, aku sih sebiasa nge-scan. Tapi kita coba tanya ini ya, karena kayak menggunakan kekuatan dukunku ini ya. Kamu harus percaya sama dokter. Kamu punya permasalahan sepertinya wajah kamu agak cukup sensitif. Betul. Jadi kayak kalau kamu ganti skincare atau salah pakai bedak, atau misalnya kamu stres dikit aja, atau misalnya kamu datang bulan ya akan muncul beruntusan, jerawat ringan ya, betul. Ya. Kalau misalnya kamu punya menstruasinya terlambat sedikit, lebih cepat muncul breakout, benar ya seperti itu ya? Iya betul banget dong. Banget loh. Ih, keren banget. Betul sekali analisanya. Di mana Dok itu? Ini penghargaan dari dukun sebelah. Itu beli di mana paling? Iya itu kan bikin Dok. Itu bikin sendiri. Iya di pasar pramuka itu. Iya jadi banyak. Tapi sebenarnya itu kelihatan. Baru kali ini ada yang ngomong di pasar pramuka. Iya bikin di pasar pramuka ya kan. Tapi kelihatan karena Dok, kamu punya patternnya itu beruntusan dan jerawat kamu itu di area sedikit mulut ke bawah dan dari leher. Dagu ke leher. Gampang banget sensitif. Jarang ya benar. Leher itu menandakan bahwa itu tuh hormonal sebenarnya. Leher, mohon maaf ya, di daerah dada, di daerah punggung, itu tuh menunjukkan kamu tuh hormonal sebenarnya. Tapi ada di punggung? Nggak ada, adanya memang kalau punggung ada Mbak. Punggungnya ada? Ada dong, lagi dipakai. Iya Mbak. Biasanya ditaruh di mana? Lanjut. Oke, tapi Dok ini terjadi di saat aku umur 27 ke atas ya, mulai 26 ke atas baru merasakan kesensitivitasan ini. Sebelumnya enggak? Sebelumnya bandel banget muka aku, badak banget. Mau pakai apa aja, mau gimana aja tuh. Mungkin jerawat lucu-lucu doang, kecil-kecil tapi tidak mengganggu. Sebenarnya mengganggu itu kayak whiteheads itu kan Dok. Kalau misalnya kameranya segede-gede umat dan umat nggak tuh? Ya kan? Umat mana dulu kalau umatnya dia kan minoritas. Umat. Ampun Mbak, takut Mbak. Astagfirullah. Bunga. Segede-gede Masya Allah ya, segede-gede Masya Allah. Dekat muka nih, cuman mau lihat matanya doang bergetar gitu. Pasti kan tekstur muka tuh mengganggu ya. Ya aku merasa terganggu sama itu. Tapi itu tuh terjadi baru-baru ini Dok yang umur 27, 28. Iya mulai tuh kayak aku salah nggak dikit percaya atau deh. apa. Nggak, tapi boleh lihat dulu gak sih Dok? Tapi itu pertanyaan bagus sih. Karena ternyata setiap orang itu punya kestabilan tuh berbeda-beda dan nggak bisa disamain ya. Jadi nggak bisa orang bilang tuh dulu wajahnya badak, sekarang jadi wajahnya sensitif ya. Karena setiap orang tuh punya hormonal berbeda-beda diciptakan oleh Tuhan. Ada orang yang hormonal itu stabil banget. Bahkan kayak aku ngomong kayak gelas ini ya. Botol ini hormonal tuh dalam gelas kayak gini. Ada orang yang digoncang-goncang kayak gini. Mau dia akil balik, mau dia menstruasi, mau dia hamil. Makan manis, makan kurang apapun. tidur, stres. Sedikit pun gak ada jerawat. Cakep-cakep aja. Ya, Inara Rusli mungkin tipikal wajah yang seperti itu ya. Salah satu contoh artis yang Aku belum lihat langsung sih. Tapi bener bagus. Ya. Bagus. Itu salah satu orang yang tercipta kayak
gak ada masalah, susah banget terjadi masalah. Bisa ada masalah, tapi maksudnya itu Masalah dia punya kulit hormonal tuh cukup stabil banget. Masalah dia gede banget loh. Dia nggak punya masalah. Maaf dok, iya. Maaf dok. Gede banget masalahnya. Tidak di muka, tapi di kejiwaan ya. Tapi ada beberapa orang yang biasanya umumnya itu area belasan. Karena pada waktu belasan itu pertama kali hormonal itu benar-benar bergejolak. Tapi tidak sedikit orang umur 27, 28. Ada yang 35 tahun. Makanya ada orang yang jerawatan pada waktu puber 23 tahun berhenti. Ada yang jerawatan dari umur muda 30 tahun berhenti. Tanpa diobatin. Jadi kayak ada kan orang yang sudah capek kayak ke dokter sana, ke dokter sini, ke dokter sana nggak sembuh-sembuh. Betul. Terus tiba-tiba nanti sembuh sendiri kayak gitu punya. Dukun gue jago banget nih. Padahal bukan dukunnya jago. Karena hormonalnya menemukan fase stabilnya sendiri. Oh, bukan pakai air itu ya dok? Sperma itu. Astagfirullahaladzim Kak. Allah, katanya bagus. Hah? Banyak ini nggak apa-apa. Tapi biasanya. Susah gue nggak usah terlalu didengerin. Susah gue nggak usah terlalu didengerin. Tapi biasanya umur 27 tahun. Tiba-tiba hormonalnya berubah. Pasti biasanya ada penyebab. Tidak mungkin tidak. Iya pasti ada triggernya dong. Entah itu, mohon maaf ya. Entah itu misalnya bukan ke sana, bukan merujuk ke kamu ya. Penggunaan obat-obatan atau mengkonsumsi obat tertentu atau menggunakan KB atau menggunakan obat-obat yang lain juga, obat keras juga bisa ya. Atau kehamilan itu bisa merubah hormonal seketika. Oh, bukannya KB itu justru malah supaya nggak jerawatan dok? Iya salah. Loh, KB itu bikin jerawatan say. Masa sih mbak udah ya? Oh iya loh. Oh banyak KB mbak gitu. Biar saya luruskan di sini. karena banyak opini kan. Dua-duanya salah. Loh, biar saya luruskan. Dua-duanya salah. KB itu menyebabkan jerawat, yes. KB itu menyebabkan tidak menyebabkan jerawat, yes juga. Jadi KB itu rata-rata mengubah hormonal. Jadi hormonal kita itu akan bergejolak sehingga terjadilah flek dan jerawat. Jadi nggak sedikit orang menggunakan KB bisa jadi jerawat dan flek. Tapi ada tipikal KB tertentu. Contohnya KB yang kombinasi keduanya, estrogen dan progesteron. Nah itu yang bisa untuk mengontrol jerawat. Mbak salah KB-nya mbak. Iya kayaknya. Tapi dok nih aku penasaran banget nih dok. Kak Michelle kan katanya before dan afternya ya. Before dan afternya tuh transformasinya. Karena kan dia bilang waktu kecil sampai 27 tuh kayak nggak ada masalah kan. Oh iya sekarang iya benar. Masalah emang kayak gimana sih? Oh, iya takut banget. Oh imo. Zaman imo. HP-nya gini pakai layar belakang. Gak ada yang berubah ya Sal. Iya ya gak ada yang kameranya yang berubah tapi canggih kayaknya. Iya betul. Iya loh gak ada yang berubah loh. Dari kamera ini, dari gambar-gambar ini. 360 banget sih. Oh iya. Dok, nah itu dokter bisa lihat di 2023 mulai ada white head. Agak sedikit teksturnya agak sedikit berubah ya. Padahal kamu 2021 itu masih ini banget ya. Masih aman ya? Aman banget iya. Baru apa ya penyebabnya ya? 2021 berarti pas zaman pandemi ya? Iya. Nah itu mungkin menjadi salah satu mungkin apa ya opini aku aja atau aku yang salah ya dok. Tapi cemiu nih, correct me if I'm wrong. Abis setelah vaksin, aku tuh vaksin kan 3 kali ya. Vaksin COVID. Dan memang lagi di tengah dan sempat aku sempat kena COVID juga. Tapi aku tuh dikasih sama sahabatku beberapa obat-obatan yang aku dalam waktu 3 hari aja, 4 atau 3 aku lupa ya. Ini mungkin aku salah. Aku langsung negatif. Oh cepet. Obatnya apa? Obat keras kali itu. Dan mahal memang. Mahal. Tapi sejak itu wajah kamu jadi agak sedikit sensitif. Aku jadinya sangat sensitif sekarang. Apakah mungkin ya dok? Ini cuma sebuah opini ya. Tapi memang dari aku mulai COVID, aku mulai cerita nih ke teman-teman aku, gawat COVID nih, tapi COVID yang terakhir. Tapi aku udah mau mulai syuting web series Kupu Malam. Aku nggak mau mundur jadwalnya gara-gara aku nih. Karena aku baru mulai. Aku pikir masih ada masa inkubasi dan lain sebagainya, nggak boleh intake selama 1 bulan dong. Berarti produksi mundur, kasihan yang lain. Semua udah lock jadwal pemain, udah bla bla bla. Terus teman aku kayak, Cel, lo aman? Mau cepet positif, mau cepet aman? Iya. Ada nih katanya gitu. Serius lo? Nggak mau mahal-mahal dia. Aku bilang kayak gitu. Nggak bisa gue kalau mahal-mahal, sayang duitnya dong. Gue lagi pandemi nih, malah nggak syuting. Nggak. Gue aja. Gue bantu. Nih orang emang kayak legit.
emang aman. Tapi bidang kesehatan orang itu? Enggak, sahabat aku banget. Tapi memang kalau ada apa-apa pasti aku hubunginnya ke dia gitu dah. Aku minum obatnya cepet banget. Aku langsung langsung tes dalam waktu 4 lalu 5 lah ya. Aku langsung negatif memang. Nggak lama menyusul pemain yang lain malah kena ya mundur-mundur juga jadwal web seriesnya. Tapi abis itu aku vaksin lagi kan yang ketiga ya kalau nggak salah, Pfizer tuh terakhir. Nah mulai dari situ itu dok, baru ke leher nih, beruntusannya ke leher banget. Oh jadi vaksin COVID itu berbahaya? Ngaruh nggak ke hormonal mungkin atau gimana gitu loh dok? Bisa jadi, kalau kita kan pasti yang jelas biasanya kalau umur 27 itu pasti ada penyebab. Aku tuh percaya kayak gini ya, segala sesuatu di dunia ini pasti ada penyebab. Nggak ada api kalau nggak ada asap. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api, kalau nggak ada api nggak ada nasi. Gitu. Ya pokoknya semuanya itu pasti ada penyebabnya ya. Pasti. Mau kamu remaja jerawatan, kamu tua flekan, semuanya itu ada penyebabnya ya. Apalagi kalau kamu tuh stabil, tiba-tiba ada gejolak yang besar, itu pasti ada penyebabnya. Dan kita kan cuma bisa menerka apa penyebabnya itu. Bisa jadi karena itu. Tapi apapun yang terjadi kan, kalau ini vaksin ataupun obat tadi kan sudah dimasukkan dalam tubuh kita. Betul. Mau disesalin juga percuma kayak gitu. Nggak bisa pakai jurus keluar vaksinnya kayak gitu, nggak bisa juga ya. Pakai Mbak Rara nggak bisa ya? Nggak bisa. Okay. Apa yang harus kita lakukan setelah itu yang paling penting kan. Kecuali kalau misalnya kayak gini nih, dia berjerawat karena dia KB. Oke, gampang, lepasin KB itu. Stop. Ya. Atau dia berjerawat karena pakai skincare abal-abal. Nomor 1 pasti lepasin dulu skincare abal-abalnya. Benar. Atau dianya itu tersakitin karena suaminya KDRT. Jauhin dulu dari suaminya. Ya kan? Intinya tuh ada penyebab. Tahu sih nih dokter ya. Intinya kalau ada penyebab kita harus pisahkan dulu dari penyebabnya. Tapi kan kalau ini sudah terjadi di dalam, yang kita nggak bisa pisahin lagi nih. Benar. Satu-satunya cara adalah kita menunggu sampai itu stabil. Tapi bertahun-tahun dok, tapi memang benar-benar ngaruh berarti. Bisa jadi. Dan kita nunggu itu benar-benar stabil. Contohnya kayak gini ya. Ini contoh nyata istriku. Istriku tuh sama kayak kamu. Dulu waktu dia SMP, SMA sampai dengan kuliah, dia tuh nggak pernah ada masalah sama sekali. Kayak dia itu selalu ngomong skincare dia itu minyak kayu putih. Saking dia tuh hobi banget pakai minyak kayu putih. Di muka? Iya. Bareng lagi. Sakit kepala kayak gitu. Dia kan hobi sakit kepala atau apa dia pakai minyak kayu putih. Kok sakit kepala hobi ya? Saya bingung ya. Tapi kayak dia tuh ditanya skincare pakai apa, karena mukanya tuh nggak ada jerawat sedikit pun pakainya minyak kayu putih. Nah suatu hari waktu hamil anak kedua ya kalau nggak salah ya, dia menggunakan KB IUD, dan IUD dia itu adalah IUD yang paling bagus yang nggak pakai hormonal. Jadi dokternya pun janjikan bahwa ini nggak ada hormonalnya, nggak nyebabin jerawat, nggak nyebabin flek. Tapi setelah dia menggunakan KB itu, justru kebalikannya. Metromenoragia. Jadi kayak pada waktu menstruasi darahnya jadi lebih banyak, jadi lebih sering, dan jadi beruntusan wajahnya. Dan begitu dicopot, dikeluarin, tiba-tiba beruntusan dan jerawat semua wajah full. Hilang. Bayangkan mungkin sama seperti Michelle lah. Tapi istriku lebih berat banget ya. Seorang dokter kecantikan yang tiba-tiba wajahnya itu jerawatan semua. Enggak, jerawatannya panjang. Enggak hilang. Justru keluarnya jadi lebih banyak. Padahal menurut penelitian itu tuh nggak akan ada. Itu rare case, kasus yang amat sangat jarang. Jadi kan intinya di sini itu sudah dimasukin, sudah terjadi, nggak bisa diapa-apain lagi. Betul. Sudah kita cabut pun dia tetap bermasalah kayak gitu. Nah ini kan sama persis seperti kasusnya Michelle. Iya benar, rare case. Kayak gimana caranya? Ya tunggu sampai dia stabil sendiri. Untuk masa tunggu dia punya kestabilan di internal, kita cuma bisa obatin eksternal dan kita kasih suplemen dari dalam. Contohnya nih, kamu agak sedikit beruntusan, jerawat ya. Kita perawatan, kita kecilkan semua permasalahan di luar. Contohnya pori-porinya besar, kita kecilkan. Jerawatnya berawal dari kotor, kita bersihkan. Double cleansing kita lakukan. Kita kurangin resiko terjadinya dari luar. Oke. Dari dalam, kita kasih nutrisi. Contohnya kurangin makan manis, banyak minum air putih, vitamin mineralnya cukup, nutrisinya bagus. Sehingga apa? Hormonal dalam tubuh kamu itu kan butuh makanan untuk kerja. Dia kan produksi butuh makanan. Kita kasih asupan yang bagus supaya hormonal keluarnya jadi lebih bagus. Sampai akhirnya dia traffic yang jelek tadi, akhirnya dia bisa stabil gara-gara asupan dari luar bagus, asupan dari dalam bagus. Luar dalam ya dok ya. Kita tunggu sampai momen itu datang sendiri. Tapi selagi kita nunggu nggak cuma doa. Iya harus usaha juga. Harus gitu. uang juga nih berkata. Iya. Yalah.
Syuting lagi sering ya. Tapi Iya, dok, itu harus masa semangat. Iya benar. Masa tunggunya itu berapa lama? Ada. Setiap orang beda-beda. Iya. Ada yang 1 tahun, ada yang bulanan, ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Iya. Iya betul. Karena kamu udah bertahun-tahun. Belum lagi ada faktor tambahan lagi, misalnya aku overstress. Pasti udah menjalani overstress, anxiety, udah mulai yang kayak di umur segini tuh banyak ini ya, banyak tekanan gitu kayak kapan nikah, itu kan udah pasti banget ya nggak sih? Jadi kayak stres, bisa Langsung keluar jawabannya satu. iya langsung keluar lagi. Mau dijawab ya kalau nggak Jumat Sabtu lah. Iya. Kak Michelle jutek banget, aslinya kasar gitu. Bilang aja insya Allah abis asar. Gitu. Oh insya Allah bisa asar. Membawa agama agar dimaafkan. Tapi kamu mengatasinya masalah itu selama ini kayak gimana? Mengatasi yang beruntusan tadi dok, mulai yang kayak segala sponge, brush, kalau makeup tuh dibersihin banget. Udah mulai terus pasti aware perawatan ya, pasti mulai aware nih, udah mulai melakukan yang kayak si facial dan teman-temannya udah mulai rutin tuh dok, ya kan sebulan sekali, peeling dan teman-temannya baru mengenal tuh yang namanya peeling. Loh kan aku sempat salah dok, sempat ke dokter kan, tapi kayaknya tidak tepat ya perawatannya, jadi kayak aku sempat dikasih juga spironolactone. Apa tuh? Did you know? Seriously? Iya dok. Itu apa? Itu apa? Diuretik. Apa itu diuretik dok? Diuretik Itu ngaruh nggak dok? Diuretik itu alat untuk buang air kecil lah kayak gitu. Loh enggak dok, mungkin salah ini. Benar spironolactone. Spironolactone ya? Iya benar spironolactone itu diuretik. Bentar dong, gue jelasin dulu. Wah. Aku panik, aku tahu ini udah terjadi setahun yang lalu. Cuman masa sih dok? Ngaco deh. Yes. Dokter saya punya jawabannya. Yes. Dok, aku minum itu spironolactone dan itu ada kayak bulan-bulanannya gitu kan. Ini kamu minum sebulan dulu ya Michelle. Wih cantik banget dok, aku benar-benar kayak terlahir kembali. Terus tiba-tiba aku nggak mens. Oke. Tapi dokternya udah info. Tapi menurutku kayak seumur hidup yang kayak aku mens sangat normal banget 5 hari. Jadwalnya 27 hari 5 hari mens. 27 hari 5 hari mens atau 28, 27, 28 gitu. Tiba-tiba aku gak mens. Panik tuh. Kulit berasa kering. Terus kayak moody banget dok. Moody banget. Aku tuh orang yang paling yang kayak mau apa tatapin dulu anget diem. Ya. Aku tuh bisa yang kayak aku bisa menyadari, aku punya awareness yang bisa nyadari, kamu nih lagi marah. Aku tinggal keluar dari keadaan marah itu, ngerti gak? Cuek aja, iya nih orang-orang bacot dah gitu. Aku bisa kayak gitu, tapi ini gak bisa. Till now jadi kayak mulai gampang kebawa environment yang kayak kalau temanku di sebelah panik, aku juga bisa jadi ikut panik. Dimana biasanya aku yang kayak pendingin nih. Iya. Aku biasanya ada di lingkungan aku untuk pendingin keadaan, penengah, yang tukang bayar-bayarin gitu. Tiba-tiba aku jadi moody banget. Sekarang tuh udah lebih yang kayak ditanyain di TikTok, ini orang umurnya berapa sih? Gayanya kok kayak bocil terus? Aku tuh mood swing, aku langsung bisa bilang yang kayak, kamu umurnya tinggal berapa lama lagi? Aku bisa bilang gitu. Iya. Enggak, karena di TikTok itu kalau aku liatin live-nya gitu ya, terus dia tuh kayak aku jangan sembarangan terus nanya, soalnya dia mood swing banget gitu. Ada Iya, soalnya kan aku ditanya berkali-kali tuh. Berapa lama kamu pakai obat itu? Spironolactone itu dok. Kayaknya total 2 bulan ya dok. Lama itu? Itu lama dok. Oke, aku akan kasih sedikit keterangan ya. Karena spironolactone itu sebenarnya diuretik ya. Itu salah satu obat untuk penyakit sakit ginjal, darah tinggi ya. Itu spironolactone dipakai ya. Untuk banyak penyakit yang lain ya. Tapi spironolactone itu punya efek ke hormonal yang rendah. Ya, dan bisa untuk pengobat jerawat. Tapi itu alternatif yang menurutku jarang banget dipakai. Hanya dokter-dokter tertentu yang pakainya untuk hormonal. Tapi ke aku pribadi sendiri ya. Ini ke aku pribadi sendiri. Aku nggak begitu suka obat-obat yang mempengaruhi kamu ke hormonal. Kenapa? Gini, kamu punya permasalahan hormonal kamu tuh bagus banget. Pada suatu ketika kamu diubah hormonalnya karena entah tadi makan obat atau entah tadi vaksin, kita ngomong jadi bergejolak hormonal kamu. Ya. Kalau kita modifikasi ini lagi, ya, maka kamu akan membuat pattern yang baru. Karena tubuh kita itu sebenarnya akan mencari keseimbangannya sendiri. Contoh kayak gini ya. Kamu tidur malam kan? Pagi bangun kan? Oke. Kalau kamu ke Amerika. Jet lag.
Kenapa jet lag? Karena tubuh kamu berusaha menyesuaikan dan gak cocok dengan sebelumnya. Tapi setelah 1 minggu kemudian, tubuh kamu nyesuaiin sendiri. Iya. Benar. Iya kan? Jadi tubuh kita ini hebat bisa nyesuaiin sendiri. Hormonal kamu tuh juga bisa nyesuaiin sendiri. Contohnya kayak gini, kamu hamil. Kamu ngidam ini, ngidam itu karena hormonal kamu keluar. Nanti waktu anak kamu sudah keluar, hormonal kamu tuh akan nyimbangin sendiri. Kamu menyusui, habis selesai menyusui, akan menyesuaikan sendiri kayak gitu. Tapi kalau kamu paksa dia, kamu kasih hormonal dia, maka dia akan membuat pattern yang baru. Jadi pattern dia sudah kayak gini, kamu ubah lagi patternnya lagi, sehingga ketika ada untung-untungannya. Ketika kamu lepas, bisa jadi tambah breakout. Mood kamu berubah. Karena itu pengaruhnya adalah di hormonalnya kamu. Dan aku pribadi nggak begitu suka dengan tipe pengobatan seperti itu. Kalau aku pribadi. Tapi kamu menggunakan nggak? Nggak. Jujur. Aku nggak suka. Karena menurutku itu nggak menyelesaikan masalah. Oh itu cuman kayak band-aid doang, kayak diplesterin doang. Itu. Kayak nggak nyesain kamu masalah jangka panjang kamu. Kayak kamu datang ke aku, kamu selesai keluar dari sini, kamu puji dokternya, oh bagus nih dokternya, hebat nih. Tapi habis itu kamu buat masalah yang lebih besar. Iya benar. Ya nanti dia minta kita kontrol lagi berarti dok, dikasih lagi obatnya gitu. Oh ketergantungan. Ya. Bisa jadi pengobatan seperti itu bagus, tapi aku sendiri nggak begitu suka ya cara pengobatan seperti itu ya. Karena menurutku untuk hormonal kayak gini punya, apalagi kamu nggak punya permasalahan apapun, nggak dalam keadaan hamil, nggak dalam keadaan apapun, menurutku ya kayak tadi ya, diobatin dari luar, facial chemical peeling itu yang paling bagus untuk kamu. Laser untuk ngecilin pori-pori kamu, itu the best way untuk kamu. Yang kedua, suplemen dari dalam. Spironolactone ini berarti mengacaukan hormon dok, makanya mens aku bisa berantakan. Salah satunya seperti itu. Moody gitu. Efek sampingnya seperti itu. Kamu jangan balik lagi ya. Dan buang air kecilnya jadi lebih sering sebenarnya. Nggak kepikiran ya dok. Pokoknya yang notice besar tuh itu. Aku tuh jadinya kayak mudah terguncang lah. Kayak mudah yang kayak gampang stres jadinya. Berarti itu ya pengalaman buruk saat treatment ya kan? Itu iya, karena itu jatuhnya aku salah ya. Aku bad trip ya sama. Karena aku bayar. Enggak salah sih. Enggak salah, itu benar juga. Itu pengobatan cara yang benar. Cuma aku nggak begitu suka dengan cara pengobatan yang seperti itu. Dok, aku juga setuju. Aku tidak suka karena ternyata itu tidak mengobati. Itu cuman kayak cuman tidak memperbaiki tapi benar, dia tidak memperbaiki. Dia tuh cuman kayak kita pakai foundation ditutupin dulu lah jerawatnya gitu. Pas cuci muka kan? Pas cuci muka kan hilang lagi. Ngomong soal makeup, ini pernah di make upin ini yang expired date gitu, serius? Iya, pernah salah di situ juga, kayak produknya mungkin udah expired date ya. Jadi menimbulkan reaksi alergi karena pas dipakai doang jadi merah panas. Terus pas dicek ini salah. Cuman kan ya itu kan shit happen gitu. Itu kan memang hal-hal yang aku harus lewatin di perjalanan hidup aku sampai hari ini kan. Mungkin ya kalau aku nggak ngelewatin masalah-masalah yang kayak salah make up, terus kayak skincare, ternyata harus skincare, aku nggak kayak hari ini. Aku mengerti sih, cuman jadinya tuh banyak menyalahkan diri aja. Coba kalau dari dulu tuh aku rajin pakai sunblock, terus aku nggak ignorant atau apa gitu. Aku udah aware sama hal ini hal itu gitu loh dok. Orang cantik tuh nggak pernah salah. Ya, orang cantik nggak pernah. Tapi sekarang akhirnya pakai skincare-nya apa dan perawatannya apa? Aku pakai skincare sederhana, aku cuma pakai serum doang dok. Tapi aku jadinya harus rutin laser, terus aku rutin chemical peeling. Oke, itu sudah benar. Udah. Itu doang. Oke. Sunscreen gitu, pakai doang. Dan sekarang jadi lebih terkontrol. Sekarang lumayan lebih terkontrol dok. Yang penting aku bersih makeup harus benar-benar bersih ya. Double cleansing iya benar. Cuman kalau misalnya mau lagi mens jadi ada beberapa jerawat dah gitu aja sih. Sama jaga makan dan nunggu sampai periode tersebut stabil. Kalau menurut aku itu sudah the best way untuk kamu. Ada beberapa cara untuk mempercepat sih sebenarnya. Kayak laser, infus acne dan lain sebagainya ya. Tapi infus acne, itu mempercepat kamu punya kestabilan dari hormonal kamu. Ya itu hal-hal yang aku lakukan ya, ya dari luar untuk membantu. Benar-benar kita tinggal perawatan aja. Tinggal perawatan ya dok, infus ya. Tapi aku pengen takut deh kalau infus di sini tiba-tiba mahal, nanti gimana bayarnya? Enggak, murah kok aku yang dok, pakai pipa Rucika ya. Benang aja. Takut banget. Tapi saya pengen tanya dengan Michelle.
Kalau misalnya Michelle ada yang pengen diubah gak sih dari seorang Michelle? Kalau mindset tadi udah berubah ya. Karena kan insecure tadi tuh ternyata aku udah bener nih, udah menghadapinya, mulai menerima, terus melakukan prevention untuk kedepannya. Kalau untuk physically dulu tuh aku pengen tirus dok. Karena aku terlalu bulat ya. Oh, kita tuh rahangnya gini tahu, kotak. Iya. Ya kan? Kotak. Kita tuh kotak kayak saya tuh terakhirnya gitu kotak gitu, bener. Kalau senyum, gitu. Iya, bener. Full. Lalu alhamdulillahnya beberapa waktu lalu ternyata ada sebuah kejadian, saya tuh punya wisdom teeth dok. Dan wisdom teeth saya tuh ada di sini nih dok, di atas. Bener. Di sini. Apaan sih wisdom teeth? Gigi bungsu. Gigi yang harusnya dicabut pada umur 17 tahun atau apa, yang geraham jahat itu loh dok. Ya, yang dia tumbuhnya tuh kalau udah jahat. Yang dokter siapa sih sebenarnya? Tapi kan dokter bukan dokter gigi. Ada wisdom teeth di sini dok. Itu dia jahat karena dia mendorong yang lain. Oh oke. Berarti harus dioperasi. Bener. Invisalign, aku pakai Invisalign kan. Terus kayak Invisalign-ku yang ini kok enggak. Aku cuma minta kayak kunyahan aku rapih aja nih, hak gitu kan. Dan ini kayak gak jadi-jadi. Terus akhirnya kita foto ulang semuanya. Di scan foto ulang di ronsen. Tiba-tiba ternyata aku punya wisdom di sini. Wisdom aku udah nidurin yang lain. Jadi makanya kunyahan aku tuh gak lurus. Kunyahan aku gak lurus. Sekarang gimana? Nah akhirnya aku dioperasi. Dicabut si wisdom 4 itu. 4? Dioperasi ya. Sampai nunggu dokter dari rumah sakit Singapura. Bayangin. Terkejut-kejut bayarnya memang. Cuman alhamdulillah aku menemukan profesor yang bisa mengatasi itu. 4-4-nya bisa langsung dicabut di hari yang sama. Walaupun resikonya sangat tinggi, aku bisa yang kayak syaraf aku bisa ngemplek bisa yang kayak begitu. Cuman memang dokternya ya ada harga ada rasa mbak. Aku nyabut satu aja tuh kayak bengkak dong berarti ya. Oh dokternya canggih. Dok, ada harga ada rasa bener. Gue suka itu. Karena skincare gue mahal. Kaget, terkejut. Iya bener kalau bayar. Iya dong. Hanya untuk yang mampu-mampu saja Hanya untuk yang mampu-mampu saja. Mohon maaf, segini 250.000. Kalau lamer segini ya segede ini. Gitu. Kalau dokter juga kalau dimilihin sama juga seramer. Iya. Seperti yang kamu bilang tadi ya, ada harga, ada rupa, ada harga. Iya benar, itu nggak bisa bohong. Ada harga, ada rasa. Iya dokternya jauh jadi yang handle tuh ada satu profesor, ada satu dokter yang dari Singapura. Aku keluar dari ruang okin, aku nggak harus nginep. Karena pas aku ke rumah sakit aku harus nginep. Aku harus bayar sekitar ratusan juta untuk cabut si 4 itu. Kalau ini di bawah ratusan juta. Tapi aku berangkat tidak sangat bengkak ya. Aku pulang-pulang baik-baik aja deh. Terus dia bilang kayak Michelle, kayak kamu ada cabi pipinya ya. Dia bilang kayak gitu. Setelah ini aku mau dong jadi dokter estetik fisik kamu, soalnya kamu pasti nanti akan kecil karena ini ada di sini nih soalnya giginya. Nah turns out setelah cabut sudah recovery, aku jadi mengecil dok. Jadi ada jadi ada gininya karena memang ini jahat nih ini bikin aku gitu. Oh itu kali ya, aku juga kali ya. Iya betul mungkin. Aku ada soalnya. Oh harus copot kak daripada udah. Tapi dia nggak kamu melintang gitu? Aku melintang, dia jahat sama aku. Aku lurus bagus gitu. Oh ya udah jangan deh. Tapi pipinya harus dipertahanin yang baik-baik kak. Oke. Nggak semua orang baik soalnya. Oke baik. Jadi mau dikecilin lagi nggak? Saat ini mau dikecil lagi? Enggak, aku sudah sangat bersyukur. Aku cuma mau skin barrier aku sehat. Masih insecure nggak? Enggak, aku insecure sama skin barrier aku karena aku nggak pakai sunblock dok. Tuh kan. Sampai sekarang itu belum menemukan sunscreen yang cocok. Nah, menurut dokter nih, sunscreen yang bagus itu yang kayak gimana sih? Iya, karakternya. Sampai sekarang tuh belum nemu yang cocok. Jadi aku maksudnya apa ini yang tidak menemukan yang cocok ini? Yang cocok karena aku punya kegiatan yang kayak aku harus make up setiap hari dengan make up yang sorry ya dok, kalau misalnya aku ketemu kamera yang kayak yang seperti tadi umat-umat tadi, kamera-kamera ada beberapa kamera khusus, aku tuh bisa yang di foundationin lalu di touch up-nya tuh harus pakai cushion. Masih berat banget kan? Templok kita bahkan kayak di muka aja berasa yang kayak aduh aku jadi bete. Karena kan berat makanya itu. Tapi memang pori-porinya tuh kayak seret harus kayak gitu kan. Jadi yang aku pengen tuh sebenarnya aku licin banget mukanya gitu loh. Glass skin dong. Skin barriernya jadi lebih baik. Skin barriernya lebih baik. Jadi kalau misalnya aku nge-gym, aku olahraga, aku nge-golf, aku tuh nggak harus yang kayak pakai masker, pakai kacamata doang atau aku mau bebas gitu. Aku nggak mau takut matahari lagi gitu-gitu loh dok. Fun fact-nya, sunscreen semakin SPF-nya semakin tinggi, semakin nutup pori-pori pasti.
pasti akan nyebabin lebih mudah berminyak, pasti akan lebih mudah nyebabin berjerawat. Kalau terlalu rendah, ya resikonya adalah tidak mengcover lebih baik atau harus di reapply. Ya jadi susah-susah gampang sih ngomongnya ke kamu. Tricky banget ya dok. Ya jadi kalau aku ngomong untuk Michelle ya, yang paling bagus sih SPF-nya 15 atau SPF-nya 25 aja sebenarnya. Oh jangan yang 50. Atau paling tinggi 30. Dok berarti dari foundationnya cukup? Karena foundation kan udah ada 20. Cukup banget. Cukup banget. Oh baru tahu nih. Yang penting itu adalah ulang pemakaiannya sama tidak kalau sudah kita tahu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kayak kita aktivitas biasa itu sangat cocok banget 30 aja sudah pas banget. Udah cukup sebenarnya. Kamu mau 55 jerawatan semua pasti. Iya dok. Beruntusan semua pasti. Karena aku tuh nyari katanya sih yang tinggi biar nggak kena flek apa segala macam. Iya nggak kanker kulit harus 50 ke atas. Bener. Sunscreen itu tau gak sih bedanya sunscreen 30 dengan sunscreen 50? Itu bedanya cuma 5% loh coverage-nya. Beda. Hah? Itu kan jauh banget 20%. Tapi beda coverage-nya itu. Iya tulisannya 20 ya dari 30 ke 50 gitu. Itu bedanya cuma 5%. Berarti si 50 juga tetap harus di-reapply dong? Tahu gak perbedaan antara SPF 30 dengan 50? Apa? Waktunya. Harganya juga sih dok. Itu merek. Oh iya? Harganya. Waktu. Aku lupa ingat ya. Waktu reapply ya? Waktunya. Jadi kalau misalnya pakai yang 30, dia cuma bertahannya berapa jam. Kalau yang pakai 50, dia lebih panjang jamnya. Jadi nggak perlu di-reapply sering-sering. Oh iya. Tapi kalau coverage melindungin dari sinar UV-nya, itu bedanya cuma 5%. Oh aku paham sekarang. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya nggak perlu ngincar yang 50, incar aja yang 15 sampai 25 untuk kamu. Yang penting itu kulitnya masih bernafas dengan baik kayak gitu. Dan ingredient pendamping sunscreen juga penting supaya kamu nggak jadi beruntusan. Karena itu juga kadang-kadang bisa nyebabin alergi dan beruntusan. Oh gitu. Sementara untuk skin barrier-nya supaya kulit aku badak lagi kan aku butuh si sunscreen kan dok? Sebenarnya, oh iya. Dan kamu juga kan jarang makeup yang tebel-tebel gitu kan kalau iya jarang. Iya. Jadi kayak kan berarti, aku jadi mbak-mbak jadi. Iya, jadi bisa tuh yang 30% cukup ya. Oke, selain itu ada lagi? Selain itu. Kamu boleh nggak pegang kayak gini? Kamu pegang gini. Tangan aku kotor soalnya. Kamu pegang ini, pipi ya. Oke. Kamu gigit. Gigit lepas, ada tonjolan. Kuat banget ya? Maksudnya ini otot ya? Iya ada dok. Kuat banget ya. Itu sebenarnya masih bisa dikecilin pipi kamu. Botox. Satu. Yang kedua, aku langsung to the point aja ya. Kenapa aku bulat ya dok? Kalau kamu nggak bersedia, kamu bisa take out bagian ini ya sebenarnya ya. Kenapa aku bulat ya? Nggak, ada satu lagi sebenarnya. Kamu sadar bahwa dagu kamu itu tidak di tengah. Miring ya? Nah itu dia dok, makanya aku pakai Invisalign. Dagu kamu sebelah sini. Dagu kamu itu sini. Aku boleh lihat gigi kamu nggak? Nah aku tuh. Aku mau lihat gigi bawah. Oh benar. Kamu asimetris mandibulanya. Aku tuh. Dagu kamu ke sini soalnya. Aku tuh kalau tidur sini terus apa gini ya? Nggak ngaruh. Itu memang itu bawaan lahir dok. Kalau itu ngaruh. Ini memang terciptanya dari lahir. Yes. Tapi itu dari kandungan. Kan karena kita terlalu tidurnya ke sini terus, jadi ininya miring gitu. Enggak, itulah yang menyebabkan ada angle di mana yang angle kamu jadi lebih bagus. Kenapa sih ada orang yang kenapa dari sini lebih bagus daripada sebelah sini? Karena wajah kita tuh sebenarnya asimetris beberapa ya. Jadi makanya ada yang kelihatan lebih bagus, lebih menarik. Ya. Nah kalau kamu itu mandibula kamu tuh agak sedikit bergeser ke sebelah kanan ya berarti ya. Nah, sehingga efeknya gigi kamu kelihatan, dagu kamu juga kelihatan. Oh, dok, ini yang dokter bilang sama yang si dokter yang estetik profesor itu. Bukan estetik, dokter gigi. Dokter gigi. Iya, si profesor aku bilang, Michelle, ini kayaknya kamu agak miring, makanya kita pakai Invisalign kan dok, supaya teeth line aku tuh dirapiin. Tapi mungkin dia memahaminya secara gigi ya, jadi kayak apa ya? Mungkin kunyahannya ya, makanya kamu tuh agak kunyahannya ya Michelle. Kita perbaiki kunyahannya sekalian berarti ya, gitu supaya yang kayak tadi dokter bilang, kayaknya dagu aku agak kesini. Jadi kalau memberikan senyum yang terbaik sisi sini. Itu tuh alasannya tuh. Mungkin gitu ya dok. Terus apa yang bisa dilakukan dok? Kalau diperbaikin kayak gitu nggak bisa ya, kecuali pakai dukun patah tulang ya, prak kayak gitu. Kretek ya. Gak bisa. Dan aku juga nggak mau. By the way aku juga loh. Dan aku jauh lebih jauh. Kamu lihat gigi aku atas. Kamu lihat gigi aku bawah ya. Kan normalnya adalah seperti ini. Ya. Oh iya. Oh gitu dok. Aku jauh banget kan. Si rahangnya itu apa ya, rahang aku tuh geser ke sini itu bisa 2 gigi. Kamu punya itu nggak sampai 1 gigi. Kamu punya setengah gigi. Tapi karena aku sudah
terbiasa melihat, jadi langsung tahu, langsung notice kayak gitu. Kayak dia kan nggak pernah merhatiin kan, jadi kan nggak begitu notice kan. Kalau aku langsung notice, oh dagunya kesini nih, pasti giginya nih kelihatan nih kayak gitu punya kan kelihatan langsung di gigi kan. Iya, karena aku juga punya permasalahan sama juga. Kalau OCD gitu nih ya? miring nih bisa dibenerin nggak? Iya, karena OCD. Nah itu nggak bisa diperbaikin blok kayak gini punya nggak bisa. Oh. Satu-satunya cara itu adalah kita akalin. Akalin tuh apa? Satu giginya diakalin. Karena gigi bisa bergerak, mandibula nggak bisa bergerak. Kan nggak bisa crack kayak gini. Tapi gigi kamu bisa geser. Kayak pakai Invisalign, pakai kawat gigi. Itu bisa dia. dirubah strukturnya giginya sehingga kelihatan lurus. Satu. Tapi dagunya kayak gimana? Filler. Dibuat seolah-olah tengah kamu itu berbeda. Padahal nggak di tengah itu. Paham nggak? Tengah kamu kan ada di sini nih. Ya. Aku takut banget ya dok. Filler itu kan feeling mengisi kan. Betul. Takut banget jadi isi-isi gitu. Enggak mbak. Oh iya, aku pernah. Gak mau mahal juga. Iya, mau di endorse ya. Sini saya endorse mbak. Gak mau Tapi dia nggak mau. Ini permasalahannya nggak mau atau karena di endorse ini karena mahal? Karena mahal. Ih nggak mahal. Aku yang murah tahu. Iya sebenarnya nah aku juga punya sebuah pemikiran nih dok. Kalau di aku ya kayak budget kecantikan cewek itu mahal banget gitu ya. Yang kayak misalnya kayak aku aja kayak kita abis dari klinik tuh bisa 10 juta nggak kemana, apalagi itu yang itu loh dok yang suntik yang hidrasi dari dalam itu aja 15 juta sendiri dok. Triple hydration gitu pak. Triple hydration. Aku nggak tahu lagi itu belum ada kayak di Depok dah. aku yakin itu pasti bagus banget di kulit aku kan dok. Aku lagi menunggu dokterku recovery dulu dari lahiran. Aku mau lakuin itu. Tapi mahal kan? Itu, aku tahu ada harga ada rasa. Iya. Iya right. Kamu mau kali? Aku juga penasaran. Ada. Iya, itu maksudnya tempatku tadi. Iya. Mbak, mohon maaf klinik yang mana yang mahal? Kalau enggak di Athena mbak. Dia doang sih yang mahal ya. Iya. Enggak ada yang mahal. Ada tapi juga yang lain jelek. yang mahal. Ada tahu yang mahal. Tapi semuanya kan preference masing-masing, kecocokan masing-masing. Enggak, ini mah kecocokan banyak orang. Jelek yang ada. Tapi sebenarnya sih kita tuh bukan cari yang paling mahal ya, bukan cari yang paling murah juga, tapi cari yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang paling penting. Iya, aku ngerti. Karena memang yang dikasih ke aku itu memang bukan yang kayak specifically yang mahal, tapi memang apa yang aku butuh. Karena aku kan nggak sebentar ya di sini, aku udah lumayan lama loh dok. Aku udah lumayan lama untuk berpikir kayak kenapa nggak aku jadi brand ambassadornya aja ya. Kayak kok bisa sih dok? Karena aku tuh aku yang ngerasain langsung gitu loh efeknya. Jadi aku yang paling tahu apa yang harus aku sebutin, apa yang harus aku bilang ke orang-orang. Sampai semua orang di rumah aku yang kerja sama aku, paket Athena kita tuh nyangkut di Shopee. Nggak nyampe-nyampe udah 2 minggu. Iya itu sekeluarga, satu rumah. Mbak aku ada berapa? Kayak belum dikirim deh. Nggak nyampe-nyampe dan nilainya tuh nggak kecil kan. Tuh dok. Dan gak murah. Siapa sih dokternya ini? Gak beres. Siapa yang punyanya? Makan aja yang dan mbak aku tuh kalau udah pakai acne gel, kayak sebulan udah 2 tube sendiri. Oh iya. Ya, sudah dikit, mahal pula, cepat habisnya. Tapi cepat kering kan? Tapi bener gak? Bagus gak? Jujur ya. Boleh ya. Review. Bagus gak? Rating deh. Ya pokoknya itu paket gak nyampe mulai deg-degan aja. Gak nyampe-nyampe udah 2 minggu nih. Sampai kayak Pit, coba bagi acne gel kamu sini minta. Sampai minta dengan membantu. Iya. Dia langsung bilang kayak, tapi kak, udah sedikit juga. Masih bisa. Ini ada case yang kayak, aku harus ceritain sih ke dokter Richard. Aku bahkan masih bisa nunjukin ini dari Shopee-nya. Gak nyampe-nyampe dok, mohon maaf dok. Ini jajannya banyak. Pending dok. Nanti kita cek ya. Gak nyampe-nyampe di SPX. Penjualan kali ya dok. Dari Shopee sih gak begitu sih. Dari TikTok yang banyak. Di Shopee tapi? Iya di Shopee. Aku pesannya dari tanggal 6 Maret. Iya, sampai hari ini gak nyampe-nyampe. Mungkin gara-gara mau lebaran ya. Gara-gara lebaran. Itu alasan dokter aja. Belum diracik kayaknya. Dia ngitung 2 minggunya dari dia liburan banget juga. Ini ngomong-ngomong tentang filler, gimana kalau kita main mini games? Namanya Filler, fakta interaktif langsung terkini. Oke. Oh boleh. Ini ada papan. Yes tuh yang mana ya? Yes yang inilah. Yang hijau dong mbak. Mohon maaf ya. Polanya gak gitu tinggi-tinggi amat. Ini yes, ini no. Nanti dokter akan membacakan mantra. Membacakan sebuah pernyataan dan Kamisel bisa menjawab menggunakan papan yes apa enggak. Oke. Wah Oke, seru nih. silakan.
Episode pertama agak miskin ya, pakai kipas-kipas saja. Kipas hadiah Ciki lah itu. Aku yang pertama kali konsul kan, karena aku yang paling mampu di antara yang lain gitu ini kan. Duitnya nanti baru bikin modal untuk yang lain. Hasil konsul hari ini ya. Untuk modal selanjutnya. Sponsor setelah ini. Rambut dibotakin untuk peran sebuah film ataupun sinetron. Yes or no? No. Padahal bisa terkenal loh. Nggak bisa dong kan, soalnya ini menyangkut Ya. mahkota dan juga tanggung jawab dengan brand lain. Tapi ini bisa jadi episode khusus nanti kita loh. Sebenarnya rambut itu salah satu kunci kecantikan seorang wanita. Yes. Makanya kalau misalnya rambut kamu jelek, lepek, bad day banget kan bagi kalian kan. Banget. Sangat. Gak peduli sih dok. Oh ya? Sumpah gak peduli. Ya dia udah cakep mukanya. Saya mah udah muka Tapi rambut jelek. dia bagus. Curang ngomong kayak gitu. Dok, enggak juga dong dok. Kalau kita namanya abis pulang nge-gym atau apa kan lepek-lepek juga dok. Cuman kan pertemanan aku cowok. Nggak akan ada yang bilang kayak, lo jelek banget hari ini. Nggak akan ada yang bilang, kok lepek banget. Enggak, pertemanan aku cowok-cowok yang kayak Masa bodoh. selama baik-baik nih orang baik-baik aja ya udah nggak Berarti kamu bunyi. tomboy dari kecil ya sebenarnya ya? Sebenarnya abang-abang dok. Itu abang-abang. Dan kamu tuh mencari pertolongan ini karena kamu bermasalah doang ya sebenarnya ya? Iya dok. Kalau karena enggak kamu enggak akan cari saya bodoh sebenarnya. amat kayaknya deh. sebenarnya saya tidak akan terganggu sama keadaan semua orang cantik saya biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Yang lain tetap awet muda saya agak menua ya saya tidak masalah kalau misalnya tidak terganggu itu ya secara si skin barrier dan Gara-gara teman-teman. kamu bermasalah makanya kamu cari ya masalahnya ya. Kamu nggak mungkin bayar mahal dong dok. Enggak, itu tuh cara Tuhan buat nyadarin kamu, lu cewek. Iya, mohon maaf bukan abang-abang, mbak. Karena dia terlalu tomboy. Kita lanjut pertanyaan kedua nih. Pertanyaan keduanya, kegagalan asmara buat kamu takut untuk menikah. Kamu sudah punya pacar belum sih? Belum dok. Serius. Iya. Mantan terakhir kapan? Mantan terakhir itu sekitar setahun yang lalu ya dok. Mantan terindah siapa? Mantan terindah baru aja ditemui. Aduh, oh yang mantan terakhir ini. Enggak, yang 2017. Oh itu terindah. Oh, buat Indah. mantannya tahun Sudah nikah belum dia? Belum dok. Belum. Siapa tahu dia nonton ini dan bisa menghubungin lagi kayak gitu kan. aja lagi. Karena Tuhan memang satu kita yang tidak sama soalnya. Oh, beda agama. Ya jangan dok. Enggak apa-apa sih bisa di ini nanti aku ketemuin dengan ustadz-ustadz. Nggak mau dok, nggak mau. Aku juga nggak mau membuat orang login, nggak mau membuat orang log out gitu-gitu, nggak mau. Betul dengar ya dari kamu sendiri keinginannya. Benar. Itu kodenya itu. Enggak iya, aku nggak mau karena itu tanggung jawab besar. Aku nggak mau mengambil dia dari keluarganya gitu. banget. Memang nggak rezeki. Artis. Enggak pastinya nggak artis. Kenapa? Dia anti artis dok. Enggak dok, artis itu teman-teman pekerjaan aku. Aku nggak boleh pacarin atau aku nggak boleh suka-sukaan dong. Masa sih Mereka nggak tuh ada? partner aku. Ada gitu satu kali yang Enggak, karena aku sayang sama pacar-pacar aku, jadi nggak mungkin kayak Tipe Michelle yang kayak gimana sih? Pesolek kayak K-pop gitu ya, agak cantik, perawatan gitu, atau maunya yang siapa tuh namanya? Kekar. Siapa? Jeffy Nicole. Oh, enggak sih dok, justru jangan lebih cantik dari aku ya. Nanti aku Atau datang konsul lagi ke sini. Prince Gabriel. Aduh. Enggak dok, itu so cute banget. Enggak dok, aku malah kalau physically Agak buncit ya, koko-koko agak buncit. Idaman sekali. Itu memang idaman sekali. Oh iya dok. tapi enggak. Oh iya. Gadun dan mbaknya. Oh iya. Terus apa? Jangan dong tipenya? mbak. Terus apa tipenya? Enggak tipe sih. Bagaimana dia ngomongnya pinter aja. Aku seneng yang kayak laki-laki yang kayak kalau ngomong tuh enggak yang kayak Oh enggak yang. iya kayak Oh cerdas, terlihat cerdas. iya, smart. bisa nggak sih yang kayak kita nikmatin keadaan gitu? Karena kalau aku ketemu orang, aku harus ketemu dari dalamnya, nggak bukan yang kayak dia tahu aku, dia aku. Bedutnya. Oh ini Michelle gitu. Harus. Bedutnya. Mohon maaf nih. Harus dong. Mohon maaf Saya nih jelek dok. aja matre loh. Saya jelek aja matre loh. Saya udah coba yang berminyak yang nggak berduit, semua sama nyakitin juga. Iya, sama-sama nyakitinnya. Jadi harus nyakitin. Lucu lagi. Karena gini, saya pasti akan yang kayak nih orang ulang tahun, saya pasti akan nabung nih dok. Saya akan nabung untuk spoil dia pada saat dia ulang tahun, akan effort semuanya keluarin duit, tapi yang jangan sampai bunda tahu lah saya keluar duit banyak gitu loh. Berarti saya harus effort dong. Effort dong. Kalau sama yang nggak berduit. Bukan, kalau untuk saat menyenangkan pacar, ngerti nggak? Dia butuh kamu tuh tipe apa atau yang- apa? Mau ngeluarin duit ya? Banget dong, pacaran juga butuh modal mbak. Ih saya sih enggak. Oh, itu opini masing-masing. Kalau dari bunda aku, soalnya aku dididik kayak apa yang aku dikasih, aku harus kasih balik karena supaya nggak akan ada ke depan-depannya itu hard feeling. Iya. Kayak aku juga jadi nggak ketergantungan.
aku kalau misalnya aku terima sesuatu, aku pasti harus yang kayak iya sama dia, nggak enak nantinya. Karena aku dikasih utang budi. Aku nggak mau ada free lunch. Even sama sahabat deketku aku nggak mau free lunch, free dinner nggak mau. Lebih baik all on me. Kalau aku lagi ada uang, aku keluar main sama teman-teman aku siap bayarin. Kalau aku nggak ada, mendingan aku nggak usah. Oke, karakter kamu cukup baik ya. Emang nggak baik sih dok, itu kayak memang bunda tuh kayak lebih baik ya gitulah, kuat-kuatin prinsip gitu. Prinsip. Good banget. Keren banget. Punya cowok hobi perawatan. Oh bagus dong. Yes, aku setuju. Kalau dia bisa menyayangi diri dia dengan benar, berarti dia bisa menyayangi aku dengan baik juga. Betul. Setuju. Pantes gue sayang istri kan. Setuju. Keren. Calon suami minta untuk melakukan operasi plastik. Aku nggak setuju karena aku tahu operasi plastik pertama mahal, terus aku takut yang kayak ke depan-depannya ada apa-apa. Dibiayain. Akunya operasi plastik? Iya. Wah, udah putus kali dok beberapa bulan yang lalu. Kalau disuruh aku oplas, dia nggak terima aku apa adanya dong. Yang kamu itu cantik loh, tapi kayak gimana kalau misalnya hidungnya nggak usah, berarti emang udah salah orang aja. Kalau menurut dia aku masih kurang. Dia no. Iya, thank you banget. Ayang aku tiba-tiba kayak, baby, kayaknya kamu harus filler hidung kurang runcing gitu. Aku udah sakit hati banget dong. Itu udah menyakiti aku dong. Iya, dia harus terima aku dengan semua kesikopatan. Bayangin ya, itu yang kelihatan ya. Bagaimana kalau dia minta operasi yang tidak terlihat ya? Nah, kayak operasi. Baper banget lah dok, aku tersinggung banget lah. Yang ini kayak operasi itu ya. No ya, big no ya. Big no ya. Ini spill untuk yang mau deket Michelle ya. Enggak, I mean aku kayak cowok aku kenapa-napa aja aku mungkin bisa terima. Kalau misalnya aku bilang kayak, sayang kamu kegendutan, ayo cek di timbangan, cek ke dokter, gula darah atau apa, ternyata memang visceral fatnya tinggi, nggak bisa, kamu harus nge-gym. Kalau dia baik-baik aja, dia sehat, dia gendut, dia sehat, aku nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menyangkut kayak ada ke depan-depannya aku akan repot ngurusin orang sakit, aku nggak mau. Ya pasti aku baru bilang yang kayak, sayang harus nge-gym, kamu harus respect, harus ini, karena apa gitu. Tapi kalau dia yang operasi boleh nggak? Boleh, aku bisa terima. Lemak misalnya. Aku bisa terima, tapi untuk resiko-resiko yang aku akan siap untuk menghadapi juga. Karena kalau misalnya dia operasi yang kayak, sayang aku harus operasi hidung ya supaya aku secantik kamu gitu misalnya. Kayaknya. Terus aku akan bilang yang kayak, jangan bang, nanti kalau misalnya disuruh touch up lagi atau ini yang longgar atau apa, aku kan ya sebagai pacar harus tanggung jawab untuk kayak memastikan dia baik-baik aja kan, kayak abis operasinya. Kalau misalnya ke depannya ada kenapa-napa kan aku juga yang repot. Bener. Terus takut ada gagal juga. Iya, sih, mohon maaf ya Mbak, kalau misalnya pacarnya masuk rumah sakit atau apa, nanti yang bayar siapa? Ya suruh dianya lah, orang tuanya. Iya misalnya takutnya kan kita nalangin dulu gitu loh, kan dia lagi pingsan kita yang nalangin dulu gitu loh. aja, pura-pura Gak mungkin Mbak, gak mungkin dong Mbak. Tapi intinya no filler aja nggak mau kan? Iya pokoknya aku nggak mau pacar aku jadinya kenapa-napa deh, yang bisa ada kedepannya kayak bikin sakit atau apa. Kalau bisa jangan gitu sih. Saya mah kasih, kamu mau operasi apa? Saya mau, saya mau aja operasi sesar, operasi tapi kan ke depan-depannya takut nggak sih dok? Ke depan-depannya yang kayak kalau aku tahu ya temenku misalnya dia operasi hidung dulu, tapi nanti dia harus touch up. Kayak misalnya mulai longgar gitu atau ya? Apa, dia harus balik lagi ke dokternya ke Bangkok gitu untuk touch up, rapi-rapiin lagi kah, cupingnya kah atau apa, katanya gitu. Shell, pokoknya setiap lo mau operasi apapun pasti akan ada touch up untuk kayak 2 tahun kemudian kah atau 3 tahun kemudian untuk ngecek gak ada infeksi atau apa gitu-gitunya ya dok. Oh, kalau untuk pengecekan rutin mungkin ada ya, tapi kalau misalnya harus di touch up menurut saya tidak harus ya, tidak perlu ya. Kalau di operasi itu cuma 1 kali, itu perbedaan antara filler, benang, operasi ya. Operasi itu cuma 1 kali. Oke. Kamu mau ubah lagi ya harus dibongkar lagi sih. Oke. Kalau resiko atau enggak, semua tindakan medis kan pasti semua punya resiko. Nah itu dia tuh dok, aku mau menghindari itu. Tapi kan jadi lebih baik. Tapi kan itu preferensi masing-masing orang ya. Preferensi masing-masing ya. Ada yang ngambil risiko untuk lebih baik ya. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Ada yang punya prinsip dari agama, ada yang masa bodoh gitu. Kalau aku sih ya aku akan setting pacarku kayak tolong jangan nader budget buat kedepannya ya gitu. Nader budget dan merepotkan gitu. Kita kan punya waktu atau apa. Takutnya sakit-sakit tambahan gitu. Keren sih. Tapi dia udah cantik, gak usah dioperasi lah udah. Duh, operasi zebra aja mbak. Ini udah 1 jam 5 menit nih. Ampun. Udah 1 jam. Bayarannya mahal, sengaja kita tahan sampai 1 jam. Gimana nih? Karena Anda bayarnya per detik di sini. Takut banget. Amin. Gimana konsultasinya? Puas? Terjawab? Puas, terjawab. Aduh, sama satu lagi boleh gak?
Boleh. Itu Apa? udah nggak usah diliatin, nggak apa-apa. Dok, aku kan sangat nge-gym ya. Terus aku tuh dulunya balet banget. Aku ngerasa kayak betis aku agak kayak aku takut ada buahnya, kayak akan ada bakal-bakal yang kayak betis berotot gitu loh, Dok. Terus temanku suruh botox. Bisa. Is it possible? Sangat possible ya. Kalau betis yang besar berotot itu kalau mau dilemahkan, dikecilkan dengan cara memang dibotox. Memberikan suntikan botox. Tapi perlu kita seksama ya. Karena botox itu tidak permanen. Dan menurut pengalamanku, kaki itu adalah hal yang paling sering dipakai. Betul. Oke. Bedanya kayak gini, kalau kamu botox kerutan, itu kan kamu agak jarang pakai lah ya dibandingkan dengan kaki ya. Kaki ya. Biasanya 6 bulan dia umurnya. Kalau kamu botox di sini, itu lebih cepat hilangnya. Biasanya 5 bulan. Karena apa? Kamu pakai ngunyah terus. Kamu pakai ngunyah terus. Makan sehari 3 kali, belum lagi ngomong, belum lagi apa, kamu pakai terus. Tapi kaki kamu pakai terus. Jadi dia ototnya itu kayak udah dilemesin, nanti dia akan berusaha kan, dia kan pasti berusaha untuk ngimbangin kan. Jadi biasanya nggak akan lama. Nah biasanya ini kita pakai hanya untuk event-event estetik. Misalnya nih, kamu ikut Miss apa gitu, kamu ikut acara apa. Oh kamu mau merit nih kayak gitu punya yang pengen kelihatan lebih bagus, lebih ramping, lebih slim. Nah biasanya kita kerjakan. Karena ketika kamu kerjakan, anggaplah durasi maksimalnya 6 bulan. Kamu kerjakan sekali lagi, jadi 5 bulan. Kamu kerjakan sekali lagi, durasi jadi 4 bulan. Kan agak cukup capek dan lelah juga ya. Karena kan nggak permanen. Tapi kalau itu bisa membuat kamu nyaman, ya silakan. Mahal ya, karena nggak cukup 1 vial itu. Itu bisa pakai 2 vial. Kalau kedua. Ya 2 kaki dong, masa 1. 2 kaki itu 4 berarti ya, Dok? Dok, maksud saya 2 vial itu berarti kali 2 gitu. Iya. Berarti 4. Iya. Kali 2 kaki itu 2 vial. Oh, 2 kaki itu 2 vial hitungnya. Bisa 2 dosis ya. Kalau misalnya di klinik-klinik, kalau di tempatku sih masih murah ya, 6 juta, mungkin sekitar 12 juta. Tapi beberapa botox tuh di klinik lain itu ada yang 25 juta loh. Gak tahu ya Mbak, gak pernah. Dengan brand yang sama, yang nyuntikin berbeda, itu harganya bisa berbeda. Dulu aku nyuntikin sama saya di atas 10 juta. Bukan Dok, ada harga ada rasa. Boleh gak jadi brand ambassador aja Dok, biar saya gak usah bayar. Biar saya Athena yuk, Michelle Judy. Saya gak usah bayar-bayar lagi, gak usah kejut-kejut kalau Mbak apa habis Mbak? Ini habis ini kayak kirim ke rumah ya. Kirim ya. Gak ada lagi ya. Pembantuku udah kinclong semuanya. Oh iya? Oh iya. Iya Dok. Majikannya enggak. Memang mau dipecat ya suster. Karena lebih kayak ibunya yang bayar, jadi enggak pusing jadi Dia baik banget ya beliin pembantunya. Saya mau jadi pembantu. Saya resign ya Dok ya. Make up tanya juga apa yang habis gitu. Serius? Oh iya dong. Harusnya yang kerja sama aku tuh harus cantik-cantik loh. Mereka harus berubah, harus beda. Jadi pas pulang mamahnya kayak, kamu cantik kan kerja sama Kak Michelle gitu. Enggak, masalahnya kan majikannya kagak doyan make up. Iya. Tapi ART-nya harus make up. Aku beliin. Dibeliin? Baik ya. Iyalah. Baik banget loh. Kan juga gak ART-nya aja gitu, gimana pacarnya? Royal. Kebayang dong Dok, apa aja. Kebayang dong Dok. Bagi kalian yang ingin mendaftar silakan chat ke nomor di bawah ini. Dok, tapi gak gitu. Yang aku juga harus merawat aku dengan baik. Pasti aku minta sesuatu dong. Betul. Aku mau dirawat juga, maka aku merawat dia dengan baik. Tapi pasti setelah kamu bisa merawat Michelle dengan baik, kamu akan dirawat lebih baik. Lebih baik banget lagi. lah. Keren Mbak di rumah aja dirawat. Apalagi ayang ya kan. Aduh, bukan lagi, makanya nggak boleh salah salah lagi. pilih ya. Mendingan santai. Iya, mendingan santai, tunggu aja yang benar. Ya Dok, gimana? Yuk suster closing, kamu disuruh closing. Ya udah ya. Konsul kali ini. Jangan lupa bayar di resepsionis. Ya. Oh iya bener ya. Ada tagihannya loh. Tolongin jadi BA supaya bisa nggak bayar. Oh iya bener, boleh nggak? Mau jadi BA aja supaya saya setiap konsul nggak bayar. Iya. Ih masa mukanya hasil endorsan. Daripada bayar kejut-kejut Mbak. Iya bener ya, lebih pusing ya. Thank you Michelle sudah hadir di tempat saya. Sudah menjadi pasien pertama saya. Terima kasih Dok. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Kalau butuh apa-apa nanti mau dioperasi apa boleh hubungin saya nanti melalui Yuka Bunga. Iya benar. Soalnya dia yang bisa operasi. Jadi dia yang operasi Dok. Saya yang operasinya. Jadi sama dokter konsulnya aja. Tindakannya sama suster. Takut. Ada di samping saya kok.
tenang aja. Sampai ketemu lagi. Dadah.